Hai teman-teman, terima kasih sudah mampir di video kita. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru nih tentang bakso Malang, makanan khas yang gak cuma enak, tapi juga kaya akan sejarah dan budaya. Bareng dengan pandangan dari ahli vokal Indonesia yaitu James Sonenjaya, kita bakal kupas tuntas gimana sih bakso Malang ini jadi bagian penting dari identitas dan tradisi masyarakat. Yuk kita mulai petualangan kuliner dan budayanya. James Sonenjaya, seorang ahli dalam studi folklore Indonesia, mendefinisikan folklore sebagai tradisi yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang diwariskan secara turun-temurun, baik melalui cerita, praktik, maupun artefak budaya. Dalam konteks ini, bakso Malang dapat dipahami sebagai bagian dari folklore material atau folklore bukan lisan ya teman-teman, yang meliputi benda-benda fisik yang memiliki nilai budaya dan historis. Menurut Sonenjaya, folklore material dalam artian bukan lisan mencakup segala bentuk artefak budaya yang diproduksi oleh masyarakat dan memiliki nilai historis serta kultural. Bakso Malang sebagai makanan khas termasuk dalam kategori ini karena mencerminkan tradisi kuliner yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lebih dari sekedar makanan, bakso Malang merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu komunitas. Hidangan ini bukan hanya simbol kebersamaan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung oleh masyarakat setempat. Dalam berbagai upacara adat dan ritual, makanan tradisional seperti bakso Malang seringkali terlibat, menunjukkan peran pentingnya dalam praktik sosial yang lebih luas dalam budaya setempat. Salah satu poin penting yang ditekankan oleh Sonenjaya adalah bahwa folklore tidak statis. Ia terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Bakso Malang mengalami berbagai inovasi dalam hal bahan, penyajian, dan cara konsumsi yang menunjukkan dinamika hidup folklore dalam masyarakat modern. Hal ini mengilustrasikan bagaimana tradisi kuliner dapat tetap relevan dan hidup di tengah perubahan sosial dan budaya yang terus berlangsung. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bakso ya. Bakso dalam pengertiannya itu adalah jenis bola daging yang lazim ditemukan pada masakan Indonesia. Nah, bakso umumnya dibuat dari campuran daging sapi giling dan tepung tapioka. Akan tetapi ada juga bakso yang terbuat dari daging ayam, ikan, atau udang, bahkan daging kerbau pun ada gitu. Dalam penyajiannya, bakso umumnya disajikan panas-panasan dengan kuah kaldu sapi bening, dicampur mie, bihun, toge, tahu, terkadang telur, dan ditaburi bawang goreng dan seledri. Bakso sangat populer dan dapat ditemukan di seluruh Indonesia, dari gerobak pedagang kaki lima hingga restoran besar. Berbagai jenis bakso sekarang banyak ditawarkan dalam bentuk makanan beku yang dijual di pasar swalayan ataupun mal-mal. Irisan bakso dapat juga dijadikan pelengkap jenis makanan lain seperti mie goreng, nasi goreng, atau capcay. Nah, perbedaan dari bakso Malang dengan bakso yang lain yaitu bakso Malang kerap disebut sebagai bakwan Malang. Kuah bakso Malang juga lebih berlemak karena dimasak bersama tulang dan jeroan. Dan ciri-ciri bakso Malang yaitu bakso Malang lebih memiliki komponen yang cukup variatif. Isian bakso Malang ini tidak hanya bakso bulat dan mie saja, namun juga ada pangsit goreng, bakso goreng, tahu, hingga siomay lebus. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya yaitu bakso Malang memiliki kuah yang lebih berlemak. Kuah bakso Malang lebih berlemak karena dimasak bersama tulang dan jeroannya. Kalian tahu nggak sih dari mana makanan bakso itu berasal? Nah, makanan bakso itu bukan berasal dari salah satu daerah di Indonesia loh. Makanan bakso itu berasal dari Tionghoa atau negara Cina. Hal ini bisa kita lihat dari istilah penamaan makanan tersebut, yaitu bakso, yang berasal dari kata bak. Dalam bahasa Hokkien itu berarti daging giling, dan so itu adalah kuah hangat. Karena kebanyakan penduduk Indonesia adalah Muslim, maka bakso lebih umum terbuat dari daging halal seperti daging sapi, daging ikan, daging ayam. Dan saat ini kebanyakan penjual bakso
adalah orang Jawa yang berasal dari Wonogiri dan Malang. Nah, Wonogiri dan Malang ini adalah tempat yang terkenal sebagai pusat bakso, yaitu bakso Solo dan bakso Malang. Bakso Malang dan bakso Solo adalah masakan bakso yang disajikan dengan cita rasa khas Jawa. Bakso yang berasal dari Tiongkok itu berbeda dengan bakso yang dari Malang atau dari Solo. Bakso Tiongkok biasanya terbuat dari daging babi atau makanan laut yang warnanya agak kecoklatan serta berbentuk tidak bulat sekali ketika selesai dimasak. Sedangkan bakso Malang dan bakso Solo terbuat dari daging sapi yang berwarna abu-abu dan bentuknya bulat sekali ketika selesai dimasak. Bakso Tiongkok biasanya tidak disajikan dengan kuah yang melimpah. Berbeda sekali dengan bakso Malang dan bakso Solo yang disajikan dengan kuah yang melimpah. Dan saat ini jenis-jenis bakso itu ada banyak, yaitu ada bakso urat, bakso bola, bakso telur, bakso granat, bakso gepeng, bakso ikan, bakso udang, bakso Malang, bakso Solo, bakso keju, bakso bakar, bakso bola tenis, dan masih banyak lagi jenis bakso yang lain.